عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والثوابه وقربه من الله تعالى نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bittahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bi dawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fatah ya Alim iftah alaina fathahu qariban ya Fatah ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Lanjutkan dari kita dalam kitab Tafsir Sadidah. Masih bahas tentang rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Kedua adalah ninggalin hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama niat belum beres kemarin, lanjutkan kemarin disebutin perbedaan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah ada tiga. Jadi niatnya beda di dalam tiga hal. Pertama tentang start sama akhirnya. Startnya sama si maghrib, bisa pasang niat mau puasa wajib ataupun puasa sunnah sama-sama bisa dipasang niatnya mulai habis maghrib. Nah bedanya di finishnya. Sampai kapan? Kalau puasa wajib sampai subuh. Kalau puasa sunnah sampai zuhur. Dari subuh maghrib ke zuhur. Maka kalau misalkan ini hari besok kita mau puasa, misalkan besok sunnah, besok mau puasa sunnah, habis maghrib udah bisa pasang niat untuk puasa besok. Sampai kapan? Tengah malam, subuh, sahur, subuh, duha masih bisa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus dipasang niatnya sebelum subuh karena habisnya sampai subuh finishnya, finish waktunya. Jadi nggak boleh lewat. Kalau kita puasa wajib kita besok mau puasa Ramadan, maghrib belum pasang niat, isya belum pasang niat, habis tarawih belum pasang niat, tengah malam belum pasang niat, sebelum subuh waktu sahur belum pasang niat, pas subuh habis waktunya, berarti itu puasanya nggak sah. Tapi tetap wajib tahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nggak sah, jelas wajib bodoh nih. Kenapa? Pasang niatnya waktu niat untuk fardu sampai subuh. Jadi sebelum subuh kan sudah ready, niat udah ada. Itu tentang perbedaannya. Jadi lebih panjang mana waktu itu? Lebih panjang waktu niat untuk puasa sunnah. Kedua, perbedaan tentang ta'yin, penyebutan nama. Kalau puasa wajib harus sebutin namanya, puasa Ramadan,
aku niat puasa Ramadan, aku niat puasa kafarah, aku niat puasa wajib, nazar, aku niat puasa fardu, qada. 4 tuh. Contoh yang wajib kan 4. Ramadan, kafarah, nazar, qada. Itu wajib disebutin namanya. Kalau puasa sunnah, ya, selama puasa sunnahnya bukan puasa sunnah yang terkait sama waktu, maka nggak wajib nyebutin penamaannya. Ya. Apa tadi lupa? Ya. Kalau puasa sunnah terkait waktu Senin Kamis, puasa puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a, ya. Itu kan terkait waktu, tetap disebutin namanya. Nah, itu shaum sunnah Isnin, ya, saya lihat puasa sunnah Senin ada waktunya, ya sebutin namanya. Kalau kira-kira nggak ada waktunya, puasa tiap hari tuh, nggak ada waktunya kan kapan aja. Nah itu mah nggak wajib nyebutin nama puasa, yang nama jenis puasa. Terus yang ketiga, jadi sebenarnya kalau puasa sunnah yang berwaktu sama puasa wajib sama, bedanya dalam puasa sunnah yang nggak berwaktu. Ya. Terus yang ketiga, yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhain fi yawmin wahidin. Boleh gabungkan, tidak boleh. Kalau puasa wajib nggak bisa gabungin 2 puasa fardu dalam satu hari. Misalkan nih, ini hari apa nih? Tanggal 20 Ramadan ya? 20 Ramadan. Ya Allah, cepat banget. 20 Ramadan. Pas tadi subuh kita nih, pas hari sahurnya. Nawa itu shauma ghadin ana adai fardi syahri Ramadana wa fardil qada wa fardhi kafarah wa fardhi nazar misalkan. Wah, nggak borong 4 niat atau 2 aja nggak boleh. Kalau fardu mah nggak bisa borong niat. Tapi kalau puasa sunnah 2 atau lebih boleh. Misalkan kita mau puasa sunnah Senin, bertepatan sama puasa hari terang, mubin itu kan sunnah juga. Dan misalkan papasan lagi sama puasa Arafah, aku nggak mungkin. Sama puasa apa ya? Puasa kemarin disebutkan puasa hari di bulan Haram. Itu bisa kan Seninnya pas-pasan di Zulqa'dah bulan Haram kan? Itu tiap hari kita sunnah puasa. Senin papasan di Zulqa'dah udah gitu. Kalau sama lagi kan? Sama hari terang, hari putih. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Mau diborong 3 niat bisa. Pahalanya 3-3-nya dapat. Fadilahnya 3-3-nya dapat. Enak kalau puasa sunnah bisa. Tapi kalau puasa wajib gak bisa. Atau mau digabung plus sama puasa wajib bisa. Yang jelas wajibnya jatahnya cuma 1 kalau puasa. Wajib nggak bisa 2. Kalau sunnah bisa banyak. Mau 2, 3 atau lebih. Cuman lebih dari 3 bingung gambarannya di mana. 3 apa ya? 3 juga udah susah tuh. Waktunya. Munasabatnya pasan gitu ya. Atau misalkan puasa tiap untuk ngamalin puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak pas hari Senin jadi 4 tuh ya. Apalagi ya. Pas Senin pas lagi jadwal puasa, berarti puasa Daud dapat lagi tuh. Ya. Nah, 4 kali. 5 bisa enggak? Ayo. Kayak ini enggak ada lagi dia. Udah overload tuh. Udah overload. Udah 4 kalimatnya. Puasa sama puasa wajib dulu ya niatnya. Itu soma, qada, Ramadan. Ingat kalau puasa sunnah kita mana? Yaitu sambil qada Ramadan. Rasanya banyak di antara kita banyak ninggalin di waktu pernah ninggalin lah. Minimal waktu kecil. Nyemen ya. Godin. Ada nggak? Biasanya kecil-kecil pernah ada. Ada nakal-nakalnya kecil tapi udah balik maksudnya. Masih usia awal balik kan udah wajib tuh. Berarti kalau ditinggalin wajib dikodok wajib kan. Ya.
Ada baiknya kalau kita ngamalin puasa sunnah. Balik lagi kayak kebiasaan orang dulu. Orang dulu mah yang tuanya rajin umum, yang mudanya juga sebagian udah pada biasa dulu. Sekarang mah pada payah. Ayo hidupin nanti sunnah Nabi. Senin Kamis ya. Sambil kita nyicil utang. Itu kan taubat kita harus beresin yang fardu juga. Antara taubat itu harus selesaikan urusan kita sama Allah. Sholatnya pernah ninggalin, ya dicicil gitu ya. Semoga sebelum kita meninggal kewajiban kita sudah lunas semua gitu. Kalau kita nggak nyicil kapan beres utangnya? Ya, utang itu harus ditutup dikit ya, gitu. Beres kalau gitu. Nah sekarang wayasihu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bisyartain. Sah meniatkan puasa sunnah setelah terbit fajar, setelah subuh. Walakin bisyartain, dengan akan tetapi harus penuhin 2 syarat. Ini puasa sunnah. Ceritanya besok mau puasa hari Senin, puasa sunnah Senin misalkan ya. Wah, mau niatin itu. Ini puasa Ramadan bisa nggak tuh? Misalnya udah rutin puasa Senin Kamis, sambil ambil puasa Senin Kamis bisa. Kan yang boleh fardu sama fardu. Kalau fardu sama sunnah bisa. Kalau yang biasa puasa Senin Kamis niatin bisa. Kayaknya nggak syarat wirid deh. Walaupun nggak ada wirid kita bisa itu. Karena nggak ada syarat wiridnya, nggak ada syarat rutinnya. Ini hari apa? Rabu. Besok Kamis ya. Niat puasa Ramadan plus puasa sunnah bisa kan nggak bisa? Siapa bilang kan bisa? Ya harus pintar-pintar, harus jeli dalam cari pahala ya. Nah, jadi dapat 2. Oh, udah gitu berarti kan nggak ada puasa, nggak ada pahala sunnah di Ramadan mah. Yang ada puasa wajib, berarti puasa sunnah Kamisnya dapat 2 amalan fardu. Wajib ya. Orang pintar, orang berilmu tuh enak, dapat pahalanya banyak. Gampang cari celah-celah untuk menggali pahala banyak pun mulai dari ilmu dulu. Nah jadi sah niat pasang niat puasa sunnah setelah subuh, tapi harus penuh 2 syarat. Apa pertama? Antakuna niyatu qabla zawal. Adanya niat tersebut dipasang sebelum tergelincir matahari. Maksudnya apa? Duhur waktu zuhur, yaitu masuknya waktu zuhur. Kalau mau dipasang niatnya dari habis azan bisa jam 5, bisa jam 6, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11, bisa setengah 12, bisa jam 12, tergantung zuhurnya jam berapa. Zuhurnya jam berapa. Kalau belum zuhur masih bisa. Kalau puasa sunnah yang penting dipasang niatnya sebelum waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Kedua, enaknya puasa sunnah. Hanya kemarin disebutin kisah Rasulullah. Berapa kali ya Rasulullah pagi-pagi nanya Siti Aisyah, ada makanan nggak? Kata Siti Aisyah, nggak ada makanan. Kalau begitu aku puasa. Masya Allah, di rumah Rasulullah nggak ada makanan. Rumah kita pernah nggak ngalamin nggak ada makanan? Rasanya jarang banget ya. Masih bilang kita susah. Kita Masya Allah sebenarnya masalahnya kita syukur atau enggak? Pernah nggak? Ya ada mungkin sesekali lah. Tapi banyaknya apalagi bulan puasa nggak kemakan ya deh. Perlu nggak makanan buat timbul obat? Ada beberapa makanan nggak kemakan. Kaya banget tuh ya. Ada. Masalahnya syukur atau enggak? Nah, gitu. Nah, Rasulullah jadi pagi-pagi nanya sama Siti Aisyah, ada makanan nggak? Ada makanan, langsung niat puasa. Berarti niat puasanya pas itu nggak? Boleh puasa sunnah. Kalau puasa wajib tetap harus sebelum subuh, setelah maghrib, sebelum subuh. Biasain kalau niat puasa tuh habis maghrib pasang aja, habis buka sambil buka tuh sambil niat besok puasa. Takutnya ada lupanya di tarawih, takut lolos. Kan pasangnya tuh tentang niat, bukan ngucapin doang. Nawi itu sama Budin ngucapin doang, tapi nggak ada gerakan niatnya, nggak jadi. Niat tuh tentang kerjaan hati, ya, bukan pekerjaan lidah. Kalau ngucapin doang kerjaan lidah, ya. Nah, yang kedua, anda ya ta'atau syai'an minal mufattirat, tidak melakukan salah satu daripada pembatal min tulu'il fajri ila waktunya, dari mulai terbit fajar waktu subuh sampai waktunya niat.
ceritanya ini hari Senin, misalkan ini pagi, misalkan ya, jam berapa, jam 8 ceritanya. Mau puasa sunnah Senin, bisa puasa pasangan situ bisa, asal belum zuhur. Dan syarat keduanya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu mau pasang niat tadi. Dari azan subuh, nggak ngerokok, nggak minum, nggak makan, ya. Apapun yang membatalkan puasa atau hubungan suami istri, contohnya. Jam 5 nggak gitu juga, jam 6 nggak gitu juga, jam 8 pasangan belum ada hal-hal yang membatalkan puasa yang kita lakukan, ya. Nah, maka pada saat itu bisa, ya. Kalau misalkan jam 6 udah makan goreng pisang, ya nggak bisa, ya. Jam 6 udah makan combro, ya nggak bisa, ya. Udah ngabubur, nggak bisa, makan uduk nggak bisa. Atau minum, belum, saya emang belum makan, tapi minum, sama aja, batal, gitu ya. Syaratnya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa hingga waktu pasang niat. Itu syarat 2. Jadi niatnya sebelum zuhur dan belum melakukan hal pembatal puasa sampai waktu pasang niat. Itu kalau puasa sunnah. Nah, kama qala sahibu Sahwatul Zubat, sebagaimana yang disebutkan oleh penyusun Nazoman Sahwatul Zubat, wa syartu nafli niyatun lisawmi qabla zawaliha li kulli yaumi. Dan syarat puasa sunnah itu adalah niat. Kapan? Qabla zawaliha, sebelum tergelincirnya matahari li kulli yaumi, di setiap harinya. Ya. Wa in yakun fardhon syaratna niyatah. Namun kalau adanya puasa tersebut puasa sunnah fardu, maka kami syaratkan meniatkannya kapan? Qad uyinat min lailihi mubayyita, sudah ditentukan namanya, sudah disebutin niatnya dari malamnya mubayyata, diingatkan artinya dilakukan sebelum subuh niatnya dipasangnya. Tahu ringkasan yang kemarin. Kalau antum bisa ngapalin Zubat, alangkah baiknya. Zubat itu Masya Allah ringkasannya. Sebenarnya sih mudah, kalau kita nyanyi-nyanyi nggak ada nyanyian lain dulu udah. Coba sama majelis kita nih, sekarang mau ngurutin 50 bed pertama di majelis antum, karena ada majelis nih, ya. 50 bed seringin aja kayak itu awam. Hafal, pindah lagi 50 bed selanjutnya. Atau 50 bed kepanjangan, 25 bed, ya. Bisa 1080 semuanya. Habis udah hafal, ntar tinggal belajar, enak. Kalau udah bisa Zubat, Masya Allah, nikmat. Itu ringkasan dari fikih itu ada di sini, tinggal pahamnya. Orang dulu mah Zubat itu diapalnya umur 9 tahun, 7 tahun udah pada apal. Sekarang udah pada jenggotan, udah pada ubanan, kagak apal-apal ya. Sayang, Masya Allah, belum alfiahnya. Kalau dulu kan di Singgiti di Afrika itu anak-anak kecilnya nggak dikasih ini, dikasih nazoman sampai apal nazoman sirah Nabi yang jumlahnya 10.000 betan. Ada sirah Nabi ya. Jadi apal, Masya Allah, pantas aja jadi ulama besar banyak Singgiti itu. Mereka fasilitas adanya. Kadang-kadang kertas aja nggak ada, mereka pakai alat yang benar-benar klasik banget ya. Saking susahnya di sana. Tapi banyak ulama-ulama di sana. Ulama-ulama besar di Singgiti, di daerah Afrika. Justru banyak kadang-kadang dilahirkan orang-orang besar itu dengan fasilitas yang seada-adanya. Maka mereka jadi gigih, nggak manja. Kalau kita kan udah banyak fasilitas, wah nggak mau aja, kenapa nggak ada motor? Padahal cuma 1 kilo, 2 kilo. Dulu kan kadang 10 kilo, 5 kilo, 15 kilo sampai 20 kilo masih jalan, mau lagi. Sekarang wah, hujan dikit, pilek dikit, sakit. Ya elah, ya sakit. Pilek nggak ngaji, kasih lipstick kayak gitu kan ya. Maluin aja. Nah, akmalunnya. Lalu sekarang bagaimana sih niat paling sempurnanya ini tentang puasa, niat puasa Ramadan? Aniyatala pada mustahdiran biqalbi. Hendaknya dia melafazkan, mengucapkan sambil menghadirkannya dengan hati. Lisan mengucap, hati gerak. Lisan mengucap, hati gerak. Karena niat pokoknya memang hati. Niat mah kerjaan hati, bukan kerjaan lidah. Lidah mah mengucap namanya. Melafazkan. Melafazkan hukumnya sunnah.
Gerakin di hati wajib, memang itu kerjanya niat. Niat itu urusan hati, bukan urusan lidah. Kalau bacaan, ya misalkan baca Fatihah, bacaan itu. Apalagi misalkan bacaan, kalau dalam Fatihah, dalam sholat tuh ya, itu memang kerjaan lidah. Makanya kalau baca Fatihah memang harus diucapkan, nggak bisa dalam hati. Salah ya. Kalau antum sholat baca Fatihah dalam hati, salah. Karena itu tugas lidah, bukan tugas hati. Walaupun menghadirkan yang hati itu kesempurnaan khusyuk namanya. Tapi memang tugas utama lidah, karena talafuz itu tentang pengucapan. Nah, di sholat itu ada rukun ucapan, ada rukun hati, ada rukun badan, rukun sujud itu rukun badan, rukun gerakan. Ada rukun lidah, baca Fatihah, takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihram. Terus apa? Baca tasyahud akhir, terus baca sholawat Nabi di tasyahud akhir, terus baca salam pertama, Assalamualaikum pertama itu wajib, Assalamualaikum kedua sunnah. Nah itu rukun qauli, rukun ucapan harus diucapkan. Nah kalau niat baik di sholat ataupun di puasa, niat mah kerjaan hati, namanya juga niat kok. Kalau ucapan bukan niat namanya, ucap, niat mah di hati. Maka harus diingat selalu bahwa niat harus ditekadkan di dalam hati. Ya. Jadi gimana? Nawaitu shauma ghadin, aku niat berpuasa besok an adai untuk melaksanakan fardhi kewajiban syahri Ramadan, bulan Ramadan li hadhihi sanati, untuk tahun ini lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Ini yang sempurna. Bukan hanya wajib, kalau wajib doang mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Beres gitu juga jadi ya, pokoknya. Nawaitu atau nawaitu sama itu pendeknya sampai syahri Ramadan lah. Fardhi syahri Ramadan itu takyin kan. Nah, kalau sempurnanya sampai li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ngomong kita. Masalah fi ayyi suratin yasihu shaumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawwuri syai'in minal mufattirat qabla niyah. Ini ada masalah, ada pertanyaan teka-teki fikih. Ya. Pada gambaran kayak gimana sah puasa sunnah dengan niat setelah terbit fajar, setelah subuh, tapi dia udah makan sesuatu daripada hal yang membatalkan, sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat tadi. Ceritanya dipasang niat, ini puasa hari ini hari Senin, ceritanya di jam 8 pagi ya. Tadi jam 7 udah makan goreng pisang sama kopi ya. Berarti sudah melakukan hal yang membatalkan puasa. Tetap sah puasa sunnah. Kok bisa? Karena syariat tadi belum melakukan hal itu ya. Tetap bisa sah dalam ada beberapa keadaan. Nah, surat itu gambarannya gini, idza kana min adati, kalau udah ada min adati daripada kebiasaan dia an yasuma yawman muayyanan kal isnin au arafah. Dia punya adat puasa pada hari tertentu, misalkan dia puasa hari Senin, misalkan hari Senin. Yang 8 ya, dia lupa. Dia terus, atau hari Arafah, dia memang biasa tiap Arafah puasa terus, tiap Senin puasa terus. Pas tadi pagi jam 7 makan, memang dia nggak puasa tiap hari. Fanasiyah dari kalium wa aftar, dia lupa itu hari Senin rutin dia puasa, dia lupa itu hari Arafah biasanya rutin dia puasa. Jam 7 udah makan gorengan sama kopi ya. Bisa nggak? Maka dari kata zakar, setelah itu dia ingat annahu yaumul isnin aw arafah, bahwa hari tersebut adalah hari Senin atau hari Arafah. Fa yasihu an yanwiya shaum bi syarti an yakuna qabla zawal. Maka sah bagi dia puasa, niat puasa dengan syarat niatnya dipasang sebelum zuhur. Tetap itu ceritanya kan lupa, tahu nggak? Kalau tadi masa ingat, kalau ingat mah nggak boleh. Ceritanya lupa, memang biasa hari Senin saya biasa puasa. Tadi jam 7 makan gorengan sama kopi. Pas jam 8, ya Allah ini kan hari Senin. Biasanya anak ngewirid, ngerutin Senin, Kamis puasa. Ini jam dulu anak puasa, udah puasa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena lupa yang tadi jam 7, memang lupa bahwa itu waktu dia untuk melakukan rutinan puasa Senin. Amin. Enak gak? Ternyata jam 7 tadi udah makannya banyak.
nasi uduk gorengan 5 ya. Kopi minum 1 gelas gede, wah. Tuh. Keringanan bagi orang yang terbiasa dan lupa. Nah, agama itu mudah sebenarnya, asal punya ilmunya. Nah, ini sudah tentang masalahnya. Sekarang rukun puasa yang kedua, ar-ruknu tsani tarku mufattirin, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Kondisinya dia wajib meninggalkan pembatalan puasa tadi dengan berapa kondisi. Pertama, zakiran, ingat. Ingat. Kalau lupa berarti yang melakukan hal pembatal puasa nggak masalah. Wajib ninggalin makan dan minum, misalkan, dan juga seperti hubungan suami istri. Saat kita ingat. Kalau lupa, gimana juga lupa. Lupa tuh namanya nggak sadar. Nggak sadar aja hari pertama misalkan masih pengantin baru nih. Pengantin baru hari pertama, dia lupa tuh hari puasa. Hari pertama kedua masih galak tuh bisa lupa ya kan. Kalau udah kesini-sini kan udah mulai biasa. Kalau hari pertama mungkin pertama masih agak lupa, masih wajar tuh. Main hajar aja bininya. Batal nggak? Nggak batal. Sebab dia ghairu zakir, tidak ingat. Kalau ingat, batal. Jadi wajib ninggalin hal pembatalan puasa. Pertama kondisinya dia ingat, zakiron. Kedua, muhtar, pilihan, sadar gitu, pilihan secara sadar. Maka nggak batal kalau melakukan hal pembatalan puasa dipaksa. Gimana misalkan? San, lu makan nggak? Gua makan, gua apa lo? Gua hajar lo. Itu dipaksa, ini mukroh. Kebalikan dari muhtar adalah mukroh, dipaksa. Kalau ente nggak makan, ini puasa nih, nggak makan, habis pun benjol sih baik. Nah, gimana kayak itu? Nggak batal. Tapi dengan syarat ikrah, ada syarat pemaksaan yang dianggap uzur. Misalkan apa? Hasan anak ancam tadi, pertama dia nggak bisa bela diri. Kalau bisa bela diri, wajib bela diri, bisa ngelawan gitu. Jadi saya lemah nih, badannya gede, begitu jauh bela diri. Ini dikunci semua. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari. Pertama nggak bisa bela diri, kedua nggak bisa lari, ketiga nggak bisa minta tolong. Ini syarat pemaksaan yang dianggap uzur. Kayak kemarin di Wuhan ya, kalau nggak batal puasa, di Wuhan juga sih, di daerah Muslim Cina sana ya, yang dipaksa untuk jangan puasa, paksa batal katanya. Pernah kasus berapa tahun apa? Xinjiang. Hah? Iya, di situ deh pokoknya. Jadi kan dipaksa sama tentara. Kalau nggak batal, kalau nggak batalin puasa, diancam mau dibunuh atau tuh nggak tahu. Dia diancam. Nah, ancaman itu bisa jadi uzur kalau terpenuhi syarat ancaman. Namanya syarat ikrah. Syarat ancaman itu apa? Nggak bisa bela diri. Kalau bisa bela diri, bisa lawan. Bukan jadi uzur gini misalnya. Kalau orangnya badannya seimbang ya. Atau misalkan siapa ya? Yang ngancam Hasan Fatimah. Awas, batal nggak batal, tempelin nih kata Fatimah. Bisa bela diri kan? Ya, bisa ngelawan itu. Kalau ngelawan bukan namanya itu cari-cari alasannya, saya dipaksa sama siapa, sama Fatimah. Lucu tuh namanya. Sama anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun. Bukan kepaksa, bukan dipaksa, tapi itu cari-cari alasan. Paham, ini perlu dipahami nih, penting. Kalau memang bisa lawan, kalau ceritanya itu yang di tadi Xinjiang ya. Itu kan yang ngancamnya tentara, pakai senjata, bisa nggak lawan? Mau lari di mana-mana tentara, nggak bisa lari. Minta tolong siapa? Minta tolong orang tentara kok. Tahu polisi sama tentara. Nah, berarti terpenuhi syarat paksaannya. Makan nggak batal, makan aja makan. Makan memang seukuran dipaksanya mah. Suruh makan sepiring makan sepiring. Ya, nggak bisa bela diri dia. Paham nggak? Batal nggak batal, bahkan nggak batal. Ini kan cara muhtaram. Oh gitu ya gitu. Mungkin udah nggak usah diribet itu, syariat itu mudah. Baru wajib kita itu kalau kita memang ada pilihan. Sekarang ada paksaan nggak untuk batal? Nggak ada. Lapar doang, malas doang, keren namanya.
Saya terpaksa kenapa? Malas. Ya. Saya terpaksa kenapa? Lapar. Nah, itu bukan paksaan namanya. Terus yang ketiga, ghairu jahilin ma'zurin. Tidak jahil ma'zur. Oh, ketiga. Pertama ingat, kedua pilihan sendiri. Selama itu pilihan, nggak ada paksaan, dia wajib meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Ketiga, ghairu jahilin ma'zur. Bukan personal yang jahil ma'zur. Jahil ma'zur nggak tahu dapat uzur. Awam nggak dapat uzur. Kenapa? Kamu makan di bulan Ramadan siang hari nggak tahu, dikirain kalau ngerokok mah nggak ngebatalin. Ya. Sama itu namanya jahil kan? Nah itu jahil itu ada dua, ada jahil ma'zur, ada jahil ghairu ma'zur. Ada jahil yang dapat uzur, ada jahil yang tidak dapat uzur. Jahil dihampura, jahil terdihampura. Jahil dimaklumin, jahil tidak dimaklumin. Apa jahil yang dapat uzur dimaklumin atau dihampura tadi? Kita bakal disebutin di bawah. Nah, fala yubtilu shaumuhu idza aftara nasiyan, maka tidak wajib tidak batal puasanya idza aftara nasiyan jikalau dia melakukan pembatalan dalam kondisi lupa, au mukrahan atau dipaksa. Kalau terpenuhi syarat paksaan tadi ya. Bela diri nggak bisa, melawan nggak bisa, lari nggak bisa, kabur. Terus apa lagi? Ada 4 syarat. Nggak bisa minta tolong. Satu lagi lupa dulu seperti apa? Ancamannya serius. Apa? San batal nggak? Kalau nggak batal, tutup sih. Kuping saya potong telinga. Itu serius kan ancamannya? Kalau gini doang, san batal nggak? Kalau nggak batal, saya keleketek kamu ya. Lu boleh ancaman, itu tempeleng doang. Bisa nanggung. Cuma tempeleng doang. Masalah nggak? Tempeleng doang, udah nggak apa-apa lah. Ya. Jadi ancamannya serius, benar-benar serius. Kalau kamu nggak batal, saya bunuh. Itu serius kan? Sudah. Jadi 4. Apa tadi? Dibeting. Apa? Nah, kalau berdua nggak bisa melawan, nggak bisa minta tolong, nggak bisa kabur, ancamannya serius. Kalau 4 ini ada, dipaksa makan, dipaksa minum, atau pembatalan yang lain. Au jahilan ma'dzuran bijahli, atau dia jahil, ya, dia tidak mengetahui yang dapat uzur akan kejahilannya. Siapa orang yang jahil ma'dzur ini? Jahil yang dapat uzur, jahil dihampura, tenyaho dihampura, nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti masalah pembatalan puasa, dan dia dimaklumin. Kalau yang dimaklumin ketidaktahuannya nggak apa-apa, nggak batal. Misalkan dia tinggal di mana, di Lurung, di kampung pedalaman, dia nggak tahu. Saya kira makan nasi mah nggak ngebatalin. Kalau ngebatalin cuma makan roti, tahu nggak? Jahil ini ya. Dikira atau apa? Kalau minum kopi mah nggak apa-apa, nggak berarti makan nasi doang. Itu jahil kan? Ya. Gimana? Itu jahil bisa dimaklumin, bisa tidak dimaklumin. Yang dimaklumin itu gimana? Jahil yang dimaklumin, yang jadi uzur wawahidun min isnain, itu salah satu daripada 2. Kalau ada salah satu dari 2 ini berarti dia dapat uzur tidak tahunya. Pertama, man nasya'a, orang yang tumbuh besarnya ba'idan anil ulama, jauh dari ulama. Ulama di sini maksudnya yang tahu bab tersebut. Kita nih ulama semua dalam hal ini, tahu hal yang membatalkan puasa. Makan batal nggak? Tahu, berarti antum ulama dalam bab ini, ngerti dalam bab ini. Ya, dalam bab ini doang ya. Kalau ulama dalam arti umum ya enggak. Dia tinggal dari orang yang ngerti. Dia tinggal besar jauh dari orang yang ngerti. Disebut jauh apa? Jarak kosong. Ya. Jarak kosong. Berarti dia misalkan tengah di satu daerah, ke sini 83, 82, 83 kilo, 83 kilo. Radius 83 kilo, nggak ada orang yang ngerti pembatalan puasa. Kita mau udah jarang kayak gitu ya. Insya Allah tiap kampung, tiap RT, bahkan tetangga kita minimal udah pada tahu. Jadi kalau disebut jahil ma'zur, nggak uzur, nggak dimaklumin, terdihampura. Ya kayak gitu. Salahnya tetap masalah. Salahnya tetap
masalah. Walaupun nggak tahu, kan orang katanya nggak ada urusan. Kenapa nggak cari tahu? Kan tetangga kamu tahu. Kenapa nggak nanya? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak sama? Hati-hati. Kadang-kadang ada orang beralasan menjauhi kewajiban dengan alasan karena dia tidak tahu. Banyak tuh. Orang meninggalin kewajiban alasannya nggak tahu. Ngiranya nggak tahu itu uzur. Nggak semua nggak tahu itu uzur. Kalau dia tinggal di sekitar orang yang ngerti, nggak uzur itu namanya. Itu goflah, itu kelalaian. Kelalaian yang bisa bermasalah untuk dia. Kalau dipertanyain. Jadi hukumnya dia seperti orang alim. Walaupun dia jahil. Wah, merokok mah nggak membatalin. Merokok aja sepanjang puasa. Dia tinggal tetangganya pada tahu bahwa merokok batal. Masalah dia tidak tahu, masalah nggak dimaklumi. Yang pertama, jadi tinggalnya jauh dari ulama utara 83 nggak ada di Papai 10-20 kilo nggak ada yang ngerti bahwa itu bahwa rokok membatalkan misalnya. Terus ini ke selatan, ke barat, ke timur, radius itu nggak ada yang tahu. Jadi orang yang kayak gini udah jarang banget ya. Ada nggak? Yang jelas kalau Bogor insya Allah nggak ada. Jakarta nggak ada. Cianjur pesantren banyak apalagi. Nggak harus orang pesantren, nggak harus kiai yang tahu bab ini. Masyarakat kayak kita aja pada ngerti bisa kan? Kalau untuk pembatalan doang mah. Tuh. Terus yang kedua, waman kana qariba ahdin bil Islam. Orang yang baru masanya dalam memeluk Islam, orang yang baru masuk Islam, alias mu'alaf. Kalau mu'alaf dimaklumin, dia baru masuk Islam berapa, seminggu, 2 minggu. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa dia nggak tahu, dia lakukan, nggak tahu, batal nggak batal, selama dia masih dimaklumin. Masa-masa yang masih tenggang. Kalau dia udah masuk Islamnya 2-3 tahun ya, itu bukan lagi uzur. Uzur itu bagi orang yang masuk Islam baru-baru. Wajar kalau dia nggak paham beberapa hal. Kenapa? Baru masuk Islam. Jadi dia masih awam beberapa hal, maklum, paham nggak? Seminggu, 2 minggu. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun nggak ngerti juga, dosa, nggak bisa. Nah, sudah. Wallahu a'lam. Saya baca ini. Taruh sebentar. Wa 'alaika bitasadduqi wal infaqi mimma tuhibbu litanal birra. Lalu wajib bagi kamu bitasadduqi untuk bersedekah wal infaq dan infaq. Berinfak, bersedekah mimma tuhib. Bukan wajib maksudnya. Hendaknya, sunnahnya. Sunnah kita bersedekah dan berinfak mimma tuhibu, dari apa yang kalian sukai. Antum suka apa? Baju yang paling disukai apa? Tertentu misalkan harganya berapa? 500.000. Ya. PHS atau apalah, mahal. Sedekahin itu sunnah. Beratnya nggak? Karena beratnya itu pahalanya gede. Ada sarung paling mahal apa? BHS. BHS itu yang super lagi, yang kelas 1 ini. Berapa harganya? 2,5 juta. Sedekahin itu. Kayak mau nyambut nyawa ya. Justru karena susahnya itu jadi pahalanya gede. Antum apa? Misalkan punya jam paling mahal, harga berapa? 2,5 juta. Misal, sedekahin itu. Hah? Sunnah, nggak wajib. Kalau Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nggak akan mendapatkan, wallahu a'lam bishawab, semua Rasulullah tidak akan mendapatkan kebaikan sampai mereka mau berinfak dari sesuatu yang mereka sukai. Jadi hidup itu harus bisa berkorban sesuatu yang kita sukai. Itu ada ceritanya tuh, sahabat Nabi punya harta yang paling istimewa. Harta mereka apa? Berupa bayi roha. Bayi roha itu namanya sahabat Nabi, namanya Tolha bin Ubaidillah atau siapa ya? Salah satu sahabat mulia. Dia punya kebun. Kalau kebun di Arab itu luar biasa, orang kaya doang. Kalau kita kebun biasa-biasa aja ya. Kebun kurma ada airnya, ada sumurnya, ngeluarin air banyak. Gitu. Ada kebun-kebun lebat. Wah, di Arab begitu, hanya orang kaya yang punya itu. Ketika turun
ayat ini dia infakkan semuanya untuk Rasulullah. Gimana nih, aku punya ini ya, punya harta yang paling aku cintai. Rasulullah dari sukanya, Rasul suka minum dari sumur itu, dari sumur dia ya. Turun ayat ini ya, karena sahabat Nabi orang yang termotivasi selalu sama sesuatu berkaitan akhirat. Dia nggak ragu-ragu. Ibarat kalau kita sekarang mah apa ya, punya kebun kayak jadi gambarannya kayak kalau punya kebun di sini kan biasa-biasa aja ya, orang aku juga banyak yang punya kebun doang. Di sana mahal. Ya. Seperti apa di kita? Ya, mungkin punya toko grosir ya, di itu ya, diinfakin. Karena Rasulullah infakkan pada keluargamu, pada kerabat. Ini bagi-bagi. Ya. Yang paling dia sukai. Ya. Karena tanah birrah atau tembiknya. Kalau mufassirun berkata, para ulama tafsir al-birru hahuna yang disebut bir sini nggak bakal dapetin bir. Bir itu apa? Kebaikan. Maksud kebaikan di sini huwal jannah, nah surga. Nggak bakal dapat surga kecuali ketika kita sudah siap kuat berkorban pada sesuatu yang kita sukai. Antum suka waktu ya, untuk apa dipakai yang lain-lain? Antum korbanin untuk ibadah ya, dalam hatimu nih. Antum senang ya, sehat, waktu badan sehat ya, dipakai buat ibadah. Harus ada pengorbanan. Ini ayat ini khusus tentang infak. Antum punya sesuatu, ayo belajar sekali-kali kita. Ada barang yang paling kita sukai, nafkahin, infakin. Memang berat, tapi justru itu nilai ibadahnya hebat, dahsyat. Ya. Sunnah, nggak bilang wajib, sunnah. Ya, punya BHS. Seumur hidup baru kebeli sekali nih, suruh kasih ke orangnya. Punyanya aja udah luar biasa, kayak impian seumur hidup dapat BHS, suruh kasihin ke orang. Justru di situ nilai ibadahnya besar. Ngasih sesuatu yang kita suka. Kalau ngasih sesuatu yang kita nggak suka, wajar-wajar aja, biasa itu mah. Antum punya pakaian ada 10 setel ya, satu setel udah lama, udah 10 tahun, dikasih ya wajar-wajar aja, paham nggak? Udah nggak menarik, pengen model baru, wajar aja. Kalau nggak ngasih juga baru disebut pelit, itu nggak ya? Yang udah lama-lama nggak dikasih juga. Aturannya, sunnahnya kalau kita beli pakaian baru, yang lama keluarin. Ya. Pokoknya itu sunnahnya. Tiap kali kita punya pakaian baru, yang lama keluarin. Itu minimalnya, sunnahnya gitu. Ini cerita lebih dari itu. Lebih dari itu. Wa alaika bil isar ala nafsika. Maka hendaknya kamu bil isar untuk mengutamakan orang lain ala nafsika dibandingkan dirimu sendiri. Wa makna isar, adapun arti isar, an yakuna indaka syai'un minad dunya wa takunu muhtajan ilaih fatusira bihi ala nafsika muhtajan min ihwalikal mu'minin wa takunu bidzalika minal muflihin wal muflihun humul faizun. Jadi kata Muhammad selanjutnya, selain kita berinfak dengan sesuatu yang kita sukai, hendaknya kita juga memiliki sifat isar. Isar itu apa? Duluin orang. Duluin orang, mayunkan batur. Yaitu kita punya sesuatu daripada keduniaan. Kita butuh di situ. Kita lagi lapar, ada makanan. Nanti butuh makanan kan? Kita lagi haus, ada minum, ada air, butuh kan? Kita dan sebagainya deh. Kita butuh uang, ada uang, tapi kita kasih ke orang lain. Yang butuh itu kita utamakan untuk diberikan kepada orang lain. Lagi butuh 10.000, uang 10.000. Teman kita ada yang butuh 10.000, udah deh buat teman aja duluan. Bahasa kita, bahasa kerja aja, bahasa sekarang. Soalnya dia keluar. Jadi duluin orang lain, walaupun dia butuh. Nah ini hebat, ini istimewa. Berarti ya, kalau lagi nggak butuh wajar aja. Kita punya uang 100.000, 10.000, ya 90, lagi butuhnya cuma 50.000, 50.000 nggak butuh amat, santai, uang santai, uang dingin. 10.000 kasih, wajar itu mah. Ini ceritanya kita punya 100.000 yang memang kita butuhin. Paham nggak? Ada kawan kita butuh 100.000, kasih 100.000. Kita rela ngorbanin hajat kita untuk itu, untuk orang lain. Nah,
tusir ala nafsika muhtajan min ahlikal muflih. Fatakunu bidzalika muflih. Maka kalau kamu bisa begitu, kamu termasuk orang muflihin. Wal muflihun di mana orang muflih itu orang falah. Isim fa'il dari falah. Kan di setiap kata hayya 'alal falah ya. Falah itu sifatnya. Muflih itu orangnya. Falah itu bahagia. Muflih orang yang beruntung, yang bahagia. Nah, di mana orang muflih itu kumul itu. Itulah orang yang sukses sesungguhnya. Hakikat orang sukses ini. Yang orang sukses sifat yang disebutin sama Habib Hadir sekarang ini sifatnya adalah ihsan. Kalau kita kan orang ini, konyol kamu butuh malah kasih orang ya. Justru itu yang menurut syariat yang hebat. Ya. Nah, Allah itu masih ada bahasannya tentang ihsan. Karena waktu juga kita lanjutin besok insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله صرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه داد طش صحبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.